Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi kan ada saya lihat video nih, ini cewek ya cantik nih, berjilbab, bagus lah jilbabnya. Tapi saya herannya kok berjilbab kok ada salib besar gitu. Ini jangan-jangan ada Islam Protestan nih, saya pikir kan gitu. Jadi eh, ada juga itu di pencariannya itu kan berjilbab bukan Muslim itu. Saya cari lagi, ada lagi ngaku mantan pendeta, berjilbab juga bagus. Malah ini kayaknya jilbabnya lebih sempurna dibandingkan banyak muslimah ya atau perempuan-perempuan muslim yang lain. Jadi saya juga cek-cek videonya, ternyata bukan, dia ini seorang pendeta, ngakunya sih pendeta TikTok begitu. Yang membuat saya heran, ini orang-orang begini nih sebenarnya tujuannya apa ya? Kalau kita bilang mau, kalau dalam Islam kan ada dakwah namanya menyiarkan agama. Apakah berjilbab ini termasuk ajaran agama Kristiani gitu ya? Kalau kita anggap iya, saya cek video-video yang lain banyak juga yang nggak berjilbab. Jadi saya kepikiran ini tujuannya bikin heboh, bikin rame, jadi apa namanya viral begitu. Tapi kalau memang itu tujuannya, saya anggap ini salah, benar-benar sangat salah. Saya ini termasuk orang yang apa namanya beranggapan ya kalau masalah iman kepercayaan itu adalah pilihan pribadi. Makanya saya diajak kalau berdebat atau memperdebatkan masalah agama keyakinan, saya menolak. Kenapa? Seburuk apapun ajaran suatu agama, bagi orang yang kalau mengimaninya ya, itulah yang terbaik dan tidak perlu diperdebatkan. Ya kalau kita mau syiar katakanlah agama kita, jadilah misalnya kalau Anda muslim, jadilah muslim yang baik. Suka menolong tetangga, jangan suka marah-marah, apalagi kasih sayang, sedekah segala macam. Begitu juga kalau ada Kristiani, lakukan aja menjadi Kristen yang baik. Ya bisa menolong orang, ya menjadi obor ya kalau nggak salah istilahnya begitu. Jadi tidak perlu kita itu karena kita mau menyiarkan agama Islam nanti kita pura-pura mirip jadi pendeta begitu kan, atau kalau kita Kristiani ngaku untuk menyiarkan agama Kristen itu nanti pura-pura berjilbab, pura-pura pakai topi haji. Yang gini nih justru salah. Ini yang akan merusak toleransi kita dalam beragama. Makanya saya itu tidak sependapat ya dengan, dulu kan ada namanya kalau di Facebook nih ya, ada namanya Ustadz Abu Janda. Nah orang ini kan sebenarnya memparodikannya sebagai Ustadz. Dia sebenarnya Islam sih, ngakunya Islam. Jadi tapi kerjanya nyerang Islam. Jadi sama orang kawan-kawannya Kristiani, si Abu Janda ini didukung gitu. Bagus nih orang nih, kenapa? Dia Islam tapi jadikan Islam. Nah ini dukungan yang salah. Karena Abu Janda ini mau tidak mau adalah seorang provokator. Dia tidak akan membuat umat beragama itu menjadi saling dekat dengan cara menjelekkan agama dia dan mendekat ke umat agama yang lain. Atau sebaliknya, misalnya ada Kristiani lah yang masuk Islam jadi mualaf. Kerjanya jelek-jelekan Kristen terus misalnya. Kalau umat Islam mendukung orang seperti ini, ya akan terjadi bentrok. Karena umat Kristiani pasti tidak setuju, tidak sepakat. Bukannya makin dekat, yang ada nanti maling saling membenci. Membenci yang orang ini, membenci juga umat beragama di luar agama mereka. Ini yang sering makanya saya tidak sepakat. Contoh dulu ada juga seorang mantan pendeta, ya Ustadz XX lah kita bilang. Dia keliling Indonesia, ceramah di mana-mana. Jadi kebetulan kami waktu itu masih tinggal di Langsang. Dia datang ke masjid dekat rumah. Istri saya ngomong, ya ada Ustadz ini nih. Saya bilang, saya nggak mau ikut nonton, dengerin ceramahnya. Kenapa? Pertama, ya mohon maaf, saya merasa ilmu agama saya mungkin lebih tinggi dari beliau. Ya mohon maaf ya. Yang kedua, saya berislam, menjadi Islam bukan gara-gara orang-orang seperti ini. Tidak, ini adalah kepercayaan yang saya pahami, yang saya pelajari. Jadi saya tidak butuh orang-orang yang menjelekkan agama di sebelumnya untuk mengambil keuntungan ya. Kalau menurut saya mengambil keuntungan di agamanya yang baru, saya tidak suka yang begituan. Atau pernah juga dulu di Samarinda di Islamik, saya sedang sholat Jumat, selesai sebelum ya pembacaan khutbah Jumat itu dikasih tahu bahwa nanti setelah selesai sholat akan ada ceramah dari seorang mualaf dari Sumatera Utara, marga Siregar, satu marga lagi dengan saya kan gitu. Ya sudah, habis sholat Jumat saya dengar ceramahnya. Ceramahlah dia bahwa dia Kristiani masuk Islam. Tidak lama kemudian ibunya juga bisa dia tarik masuk Islam. Ya jamaah ya senang, takbir lah ya kan. Tapi ujung-ujungnya apa?
dia mengharap bantuan dari umat untuk saudara baru begitu kan. Saya penasaran, sambil dengerin, coba saya googling ya. Di Google, ternyata orang ini sudah bolak-balik melakukan penipuan. Kan fotonya juga persis sama. Jadi begitu orang ini selesai ceramah, keluar dari masjid di Selasar. Islam itu kan besar itu. Saya datangi, dekat tangga. Saya tanya, saya Siregar juga bang, abang dari mana? Cerita lah. Semakin dalam saya pertajam, ya kan? Abang mualafnya kapan? Dia udah mulai kebingungan. Jadi saya belum tunjuk nih bahwa saya sudah baca apa ini, tapi langsung dipanggil kawannya lewat mobil, dipanggil. Saya buru-buru deh segala macam. Saya sempat ngomong, bang, yang abang lakukan itu nggak benar, saya bilang. Saya terus hubungi waktu itu kalau nggak salah Ustadz Stepanus yang baru meninggal beliau ya, yang memang betul-betul mantan Kristiani masuk Islam, tapi tidak pernah jelek-jelekan agama sebelumnya itu. Dia malah fokus ya, yang orang mualaf dibantui. Jadi saya info ke beliau dan diinfokan bahwa orang ini adalah penipu. Jadi maksudnya maupun Anda Islam, Kristen atau mantan Islam, mantan Kristen, kalau memang Anda bersifat buruk, tidak ada gunanya. Anda itu akan menjadi provokator yang merusak harmonisasi kita dalam umat beragama. Nah, orang-orang seperti ini harus dijauhi, bukannya malah kita dukung, kita viralin. Nggak bisa. Kalau orang ini kita lakukan, yang ada nanti Indonesia kita ini terpecah. Bagi saya sudah sangat jelas, hubungan antar umat beragama itu kalau dilandasi atas kepercayaan bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang kita sembah, tidak akan ada pernah terpecah. Kenapa? Kita tidak akan berhak membenci orang di luar beragama kita, karena dia juga ciptaan Tuhan kita. Malah saya pernah sambil bercanda ngomong sama kawan saya bilang begini, ya kamu itu tidak boleh membenci orang di luar agama kita. Kenapa? Pertama, kita kan bukan orang yang umat beragama yang betul-betul taat beribadahnya juga. Kemungkinan besar kita akan masuk neraka. Nah, orang-orang luar agama kita kan kita percaya akan masuk neraka juga. Berarti mereka adalah sebenarnya tetangga masa depan kita. Ya jangan dibenci. Ini adalah tetangga masa depan kita, saya bilang. Tapi tentu saja sambil bercanda ya. Ya kalau dalam hati ya kita selalu memohon ampunan dari Yang Maha Kuasa. Ya janganlah sampai masuk neraka. Kena api dunia saja panasnya minta ampun, sakitnya minta ampun. Gimana lagi di akhirat nanti? Tapi ini maksud saya, tidak ada hak kita sebagai sesama manusia membenci manusia yang lain hanya karena alasan agama. Agama diciptakan oleh Tuhan itu bukan untuk mengkotak-kotakkan kita, tidak. Justru agama itu untuk menyatuin. Karena sifat manusia ini selalu ya mengkotak-kotakkan sesama manusia. Contoh, kita mengkotakkan antara ada yang miskin, ada yang kaya. Kita mengkotakkan antara manusia ada yang pintar, ada yang bodoh. Kita mengkotakkan manusia dengan kita membentuk negara. Ada Indonesia, ada Malaysia, ada Singapura, segala macam. Kita mengkotakkan manusia itu dengan etnis. Ada ras putih, ada ras sawo coklat. Kita mengkotakkan manusia itu dari, katakanlah nanti ada bangsa Asia, ada Eropa. Itu sifat manusia. Tapi Tuhan ciptakan agama untuk menyatukan ini semua. Ya, karena saya Muslim, saya kasih contoh sebagai seorang Muslim. Menjadi seorang Muslim, Anda tidak ada lagi pengkotak-kotakan yang lain. Ya, Anda Muslim-Muslim. Walaupun Anda Muslim Indonesia, walaupun Anda Muslim Malaysia, Muslim Amerika, Muslim Afrika, Nigeria sana, ya sama, Anda Muslim. Makanya begitu haji kumpul, tidak akan ditanya Anda karena Anda Muslim dari Asia, makanya pakaian Anda begini. Kalau Anda Muslim dari Amerika, pakaian Anda begini. Karena Anda Muslim dari Afrika, pakaian Anda begini. Tidak, semua sama. Pakai ihram sama. Aturannya sama. Jadi agama diturunkan oleh Tuhan untuk menyatuin kita. Nah, bagaimana kalau tidak satu agama, Bang? Ya, tergantung kita lagi. Kita jadikan aja satu, sama-sama percaya Tuhan. Gimana, Bang, kalau tidak percaya Tuhan? Ya sudah, anggap aja kan ini juga ciptaan Tuhan. Kan kitanya sendiri. Di kitanya yang membuat ini menyatu. Ya, jadi saya kira begitu, kira-kira ya. Mohon maaf, jadi saya kayak ceramah nih. Saya orangnya nggak bisa terlalu serius sih sebenarnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.